menyampaikan firman itu di pagi hari dan Pastor Honi sudah menyampaikan waktu sore hari. Boleh nggak lighting yang ini dikecilin dikit soalnya panas sekali. Lighting yang di kiri kanan diredupin dikit. Dan berbicara tentang terlatih, itu berbicara tentang Amsal 22 ayat 29. Di mana ayat Amsal 22 ayat 29 itu berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap? Katakan sama-sama, yang cakap. Dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi setiap kita yang Tuhan izinkan memiliki kecakapan, memiliki keahlian. Setiap keahlian dan kecakapan yang kita miliki, kalau kita lakukan dengan yang terbaik, maka bukan di hadapan orang yang hina kita akan berdiri. Kita akan berdiri di hadapan raja-raja. Bukan untuk mengatakan bahwa kita hebat, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, setiap keahlian, kecakapan, bahkan keberhasilan yang kita punyai, itu untuk Tuhan. Katakan untuk Tuhan. Karena segalanya itu berasal dari Tuhan. Bahkan di dalam English version berkata, do you see a man skillful in his work? He will stand before kings. Artinya raja-raja. He will not stand before obscure men. Orang-orang yang memiliki keahlian adalah orang-orang yang terlatih. Katakan sama-sama, terlatih. Karena orang-orang yang memiliki keahlian itu adalah orang-orang yang terlatih, yang akan maksimal di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata terlatih adalah pandai atau berkemampuan karena telah dilatih. Terampil karena sering berlatih. Pertanyaan buat kita, talenta yang Tuhan berikan buat kita, pernahkah kita melatihnya? Ada orang katakan, tapi pastor, saya hanya pintar masak. Saya hanya pintar buat kue. Jangan khawatir, lewat masakan, lewat kue yang engkau siapkan, justru orang akan katakan, wow, belum pernah saya rasa. Kenapa belum pernah taste seperti itu? Mungkin waktu Anda lagi siapkan, Anda sambil berwasaro, sikarabayar. Biar Tuhan mengurapi makanan kita. Ketika engkau ada di dunia kerja, sebagai seorang accountant, engkau akan memiliki hikmat yang Tuhan berikan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sebagai seorang marketing and sales, sebagai seorang notaris, sebagai seorang dokter, guru, pengacara dan lain sebagainya, seorang bisnismen, kita harus melatih apa yang kita punya. Katakan sama-sama, melatih apa yang kita punya. Berbicara tentang melatih, ada begitu banyak atlet, begitu banyak olahragawan. Tetapi Pastor melihat ada satu olahragawan yang begitu luar biasa. Yang bagi kebanyakan orang, oh dia usianya udah masuk usia tua, tetapi dia masih memiliki pencapaian yang luar biasa. Dan pribadi ini adalah Cristiano Ronaldo. Bagi Anda yang kenal Cristiano Ronaldo, dia adalah seorang pesepak bola yang luar biasa. Dan bagaimana Cristiano Ronaldo menjadi orang yang hanya lari-lari ke sana ke sini. Satu minggu dibayar miliaran rupiah. Kita lari ke sana ke sini, lari ke sana ke sini sampai capek nggak dibayar. Bahkan tidak jarang kita lari dari masalah. Tapi Cristiano Ronaldo melatih dirinya sedemikian lupa sehingga dia menjadi atlet profesional sepak bola. Multimedia, tolong tayangkan video berikut. It's Ronaldo. Oh, he's done it! He has only gone and done it! Cristiano Ronaldo! I was feeling from the beginning that I was different than the other ones. I was more special. I was a special kid. Ronaldo mendapatkan 5 penghargaan secara pribadi untuk pemain bola terbaik dunia. Dia menciptakan 5 kali gol di atas 50 di setiap musimnya.
mendapatkan 4 sepatu emas, mendapatkan You don't Puskás need to Award, compare artinya Cristiano with this player orang or pencetak any gol other player. terbanyak di Cristiano seluruh is liga di dunia motivation. ini. He has Begitu banyak always trofi all dari the liga motivation. demi liga yang dia ikuti. Dia menjadi atlet profesional yang luar biasa. And Karena dia keeping that terlatih. performance, it's very difficult. I'm the best and I work like the best. The talent helps a lot, of course. But of Talenta course, the menolong ethic kita. of work. You have to Tetapi put in your mind Ketika ethic kita of work bekerja keras, kita when you bekerja are sebagai professional. So, profesional. since day one, when I start Dia with memulai the itu. Semenjak hari professional, pertama let's dia say, menjadi seorang with profesional 16, 17, di sepak 18, bola. I'm always have ethic to be the best, to train hard, to listen to all the players, experienced players. Dia berlatih It's not- dengan keras, it's not mendengar by masukan coincidence. dari It's, orang-orang yang sudah because I do berpengalaman. extra outside the pitch. Most of the Dia people selalu told me, melakukan hal yang Cristiano, you ekstra are di a very, luar very dari good talent pertandingan. player, but you are very skinny, very slim. And I put it in my mind, the body we can improve. We can improve. We got gym, dedication and hard work. We can improve. So I've improved myself. I'm not doing that kind of work because I have to. It's because it's part of me. It's not about the money, it's about the passion. You know, you just look at the way he plays, the way how he performs, and the way how he prepares himself for the big games and also the regular games. You know, he's a guy who's been consistent for the last 10 years, I suppose, and you know, he's an example for. Bahkan ketika for sekarang all usianya the sudah young players 36 coming up. tahun, dia tetap menjadi atlet profesional di bidangnya. Karena satu hal, dia terlatih sedemikian All rupa. this happened. Cukup sampai because situ. of it. Yuk beri tepuk tangan sama-sama. Banyak orang yang rindu ingin menjadi seperti Ronaldo. Bahkan Ronaldo punya satu quote, dia katakan nih, I never try to hide the fact that it is my intention to become the best. Dia gak pernah menyembunyikan fakta bahwa dia ingin menjadi yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Cuman mereka aja yang bisa, kalau kita gak bisa. Sebenarnya kita punya potensi, kita punya talenta, tapi kita nggak pernah melatih potensi dan talenta yang ada. Hal yang kedua, dikatakan, dreams are not when you see in your sleep. Dreams are things which do not let you sleep. Mimpi itu bukanlah apa yang kamu lihat pada saat kamu tidur. Tetapi mimpi adalah hal yang membuat engkau tidak bisa tidur. Wow, luar biasa. Kenapa? Karena untuk mencapai mimpi itu, dia berani bayar harga. Dia berani lakukan ketika orang lain lagi, saya pernah lihat satu testimoni, ketika teman-teman lain sudah istirahat, sudah selesai latihan, dia masih ada sekitar 2 jam lagi melakukan tembakan sendiri. Makanya dia menjadi orang yang terlatih. Pertanyaan malam hari ini, siapkah kita dilatih? Nggak ada yang siap. Siapkah Anda dilatih? Siapkah Anda dipakai Tuhan dengan luar biasa? Harus dilatih. Menjadi seorang yang terlatih. Ada beberapa hal yang kita akan bahas untuk menjadi seorang yang terlatih. Contoh di dalam Alkitab itu di dunia olahraga. Tetapi di dalam Alkitab ada satu pribadi yang dilatih Tuhan sedemikian rupa. Sehingga dia keluar menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namanya Raja Daud. Daud di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan 37. Saya akan ceritakan bagaimana pada waktu itu bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin. Dan ketika berhadapan muncullah orang yang paling hebat di Filistin yang namanya Goliat. Waktu Goliat muncul dan mengolok-olok bangsa Israel. Bangsa Israel ketakutan. Bahkan Saul yang adalah raja waktu itu. Orang yang di Alkitab menceritakan orang yang paling tinggi di antara semua kaum Israel tidak berani maju melawan Goliat. Sebab Goliat jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada Saul. Sampai satu ketika datanglah seorang yang bernama Daud. Dan Daud katakan, Tuanku Raja, izinkan aku untuk maju bertempur dengan orang itu. Firman Tuhan berkata, ketika Daud maju, tetapi Daud berkata kepada Saul,
hambamu ini. Nah, sebelum ini dikatakan Saul berkata seperti ini, kamu masih muda nak, kamu nggak punya pengalaman. Sementara orang itu dari muda dia sudah berpengalaman berperang. Tetapi ini perkataan Daud kepada Raja Saul. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kalau Goliat berperang melawan tentara Filistin, Daud berbeda. Dia tidak berperang melawan tentara, tetapi Daud berperang, latihan trainingnya adalah singa dan beruang. Dikatakan seperti ini, kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang yang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Orang yang terlatih adalah poin pertama, orang yang siap diproses. Katakan kiri kanan, siap diproses. Kalau engkau enggak mau diproses, jangan pernah berharap untuk mencapai satu pencapaian yang luar biasa. Hanya tidur, hanya orang lain lagi bekerja, hanya malas-malasan, enggak akan capai apa-apa. Dan orang yang terlatih adalah orang yang diproses. Proses tidak pernah mendustai atau mengingkari hasil. Amin. Bahkan Michael Jordan, seorang pebasket profesional legend, dikatakan, I play to win, whether during practice or a real game. Michael Jordan, di saat dia latihan maupun di saat dia bertanding, dia melakukan hal yang sama. Dengan sepenuh hati. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melakukan dengan sepenuh hati? Atau kita cuma sekali-kali, oh nanti kalau pertandingan penting, baru saya akan berlatih. Tapi kalau nggak ada pertandingan, nggak apa-apa deh. Nggak heran kalau kita nggak berlatih, kita nggak bisa maksimal. Jangan anti dengan proses. Seringkali Tuhan menggunakan proses untuk melatih kita menjadi seorang yang ahli dalam mengalahkan Goliat. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tapi hal yang kedua, yaitu seorang yang terlatih mengetahui kapasitasnya. Saya undang Prince dan Alan maju ke depan sebentar. Kenapa seorang yang terlatih mengetahui kapasitasnya? Dikatakan seperti ini. Di ayat ke-38 dari 1 Samuel 17 ayat 38 dan 39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikat pinggangnya, pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobainya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan, kalau ini Prince saya anggap sebagai Daud, dan Alan bukan Goliat. Alan tenang, bukan Goliat. Goliat lebih besar dari Alan. Dan Alan adalah Raja Saul. Anda bisa bayangkan, maju ke depan sedikit. Waktu Daud bilang kepada Saul akan mengalahkan Goliat, Saul akhirnya setuju. Tetapi Saul bilang gini ke Daud, tolong buka six pack ya. Waktu Daud akan pergi berperang, maka Saul katakan pakai jubahku. Coba pakai. Coba jalan Prince. Nyaman? Gak nyaman. Kenapa? Karena jubah ini bukan untuk dia. Jubah ini adalah milik dari Raja Saul. Dan Daud katakan belum pernah aku mencobainya. Silakan duduk Prince dan Alan, terima kasih, beri tepuk tangan.
Daud katakan belum pernah aku mencobanya. Berapa banyak dari kita terkadang sering berpikir, kalau saya pakai baju dia, kalau saya pakai pengurapannya, maka saya akan luar biasa. Kalau kita lebih menginginkan jubah orang lain, talenta orang lain, kapasitas orang lain yang dikenakan atas hidup kita. Padahal kapasitas, talenta dari orang tersebut belum tentu cocok dengan kita. Amin. Kita katakan, Tuhan, seandainya Engkau membuat aku jadi orang sukses, berhasil, aku akan mencintai Tuhan dengan luar biasa. Dan Tuhan mulai memberkati. Waktu Tuhan mulai memberkati, bulan pertama, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Bulan ke-6 dia nyanyi berbeda. Segalanya yang ku miliki karena hebat dan kekuatanku. Anda bisa bayangkan, kenapa Tuhan gak izinkan untuk Daud memakai jubah Saul dan Daud gak nyaman? Sebab Daud tahu kalau dia pakai jubahnya Saul belum waktunya dia jadi raja. Orang yang terlatih adalah orang yang tidak antiri dengan proses. Orang yang terlatih adalah orang yang tahu kapasitasnya. Terkadang banyak orang pingin ada di atas ini. Bapak Ibu, saya mau katakan di atas ini enggak enak. Lebih panas, lebih disorot semua mata. Bahkan ada mata yang ketika katakan haleluya amin. Yang lain enggak lihat tapi saya bisa lihat. Dan kala-kala tatapan itu membuat pastor, help me Lord. Tetapi orang yang terlatih itu mengetahui kapasitas yang Tuhan berikan. Beri kemuliaan buat Tuhan. If you don't believe you are the best, then you will never achieve all that you are capable of it. Jika Anda tidak percaya bahwa Anda adalah yang terbaik, maka Anda tidak akan pernah mencapai semua yang Anda mampu untuk capai. Banyak orang main gitarnya luar biasa, nyanyinya luar biasa. Enggak seperti pastor ini, tarik napas saja, fales. Anda yang Tuhan karuniakan talenta, keahlian, kenapa enggak gunakan itu untuk Tuhan? Mungkin waktu Anda nyanyi di kamar mandi, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada malaikat minder. Sebab apa? Suara Anda begitu merdu, suara Anda begitu bagus. Tapi ketika diberikan kesempatan, enggak sih, dia aja pastor, kalau saya kan enggak bisa apa-apa. Yuk melayani, enggak sih pastor. Padahal kalau dia senyum, orang di depan itu langsung matanya kinclong. Setiap kita, ingat baik, Tuhan kasih talenta. Tuhan kasih kepercayaan. Kita mau latih atau enggak tergantung kita. Yang ketiga, seorang yang terlatih dari kebenaran firman Tuhan tadi adalah orang yang dipilih. Firman Tuhan katakan nih, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Ingat cerita kemarin yang disampaikan tentang Gideon? Ketika Gideon tiup sobat tanah, berkumpul 32.000 orang. Dan waktu Gideon katakan, Tuhan katakan kepada Gideon, katakan yang takut untuk pulang. Hoi, yang takut pulang. 22.000 orang yang pulang. Bahkan Tuhan memilih sekali lagi dari yang tersisa 10.000. Tuhan katakan suruh mereka minum. Waktu mereka minum, Tuhan katakan pilih yang 300 tadi. Mereka yang terpilih. Berarti ada berapa? 9.700 yang tidak terpilih. Kenapa? Dikatakan kemarin. Enggak cukup hanya berani. Tetapi harus terlatih. Amin. Kalau hanya sekedar berani dan tidak terlatih, itu namanya bunuh diri. Di dalam peperangan. Banyak orang, saya beriman pastor.
Pasti jadi. Udah pernah belajar? Belum. Kenapa kamu yakin? Sebab aku punya Tuhan yang besar. Benar, Tuhan yang besar. Tapi kalau engkau tidak terlatih, disuruh potong bawang aja bisa mengiris jarimu. Dan terkadang banyak orang tanpa sadar lihat YouTube, oh begitu mudah buat puding, begitu mudah buat kue, begitu mudah buat capcay. Saya udah nonton berkali-kali. Dan yang terjadi waktu bikin gak jadi. Karena apa? Banyak orang pikir kalau dia udah ngerti, dia bisa pasti melakukan. Pastor mau katakan hari ini, Daud itu dipilih. Katakan sama-sama, dipilih. Katakan, saya dipilih. Dari sekian banyak orang yang ada di Manado, suka atau tidak suka, Pastor mau katakan Anda dipilih. Karena apa? Kalau Anda tidak dipilih untuk ada di tempat ini, Anda tidak ada di tempat ini. Entah dengan alasan apapun engkau datang ke tempat ini, engkau dipilih. Katakan sama-sama, saya dipilih. Begitu juga dengan Daud. Makanya di dalam 1 Samuel 16 ayat 10 sampai dengan 12, ketika Samuel ingin mengurapi raja yang baru, Tuhan katakan, Samuel pergi ke rumah Isai dan tampillah gagah-gagah. Kalau saya suruh berdiri mungkin kok Eko bisa berdiri, Pak Yohan boleh tolong berdiri, Rangga tolong berdiri, bisa bangkit berdiri, Ica tolong berdiri, Alan tolong berdiri, Larry tolong berdiri, 2, 4, 6. Siapa lagi satu ya? Ada Theo silakan berdiri Theo. Waktu muncul orang-orang yang terlatih, yang keren seperti ini, Samuel langsung bilang, pasti salah satu dari mereka itu akan jadi raja. Tapi silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tapi waktu mereka lewat satu persatu, Tuhan katakan, no. Engkau melihat perawakan. Makanya Tuhan katakan, engkau melihat perawakan, tetapi aku melihat hati. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi bagi Bapak Ibu, termasuk saya yang di bawah 170, jangan kecil hati. Amin. Katakan amin. Sebab Tuhan tidak hanya melihat perawakan yang tinggi, good looking seperti Ivan tadi ketutup. Tetapi jauh lebih penting bukan mengenai tinggi atau pendek, tetapi kapasitas hati. Pegang hatimu, katakan kapasitas hati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Daud dipilih. Demikian kita sore hari ini dipilih. Yang keempat, dengan cepat. 1 Samuel 16 ayat 13 berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan, yuk kita baca sama-sama 2, 3. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Sangat penting untuk diurapi. Katakan sama-sama diurapi. Lihat, Saul adalah orang yang dipilih di antara bangsa Israel pada waktu itu. Dan setelah Saul dipilih, Saul itu diurapi untuk menjadi apa? Jadi raja. Tetapi apa yang Saul lakukan membuat Tuhan mundur dari Saul. Dan mundurnya Tuhan dari Saul juga disertai dengan diambilnya pengurapan dari Saul dan diberikan kepada Daud. Hari-hari ini hikmat orang dunia dengan anak-anak Tuhan itu hanya yang akan membedakan adalah pengurapan. Kenapa saya katakan pengurapan? Karena pengurapan inilah yang menjaga kita. Pengurapan inilah yang akan membuka hal-hal yang tidak dipahami oleh hikmat dunia. Dan apa yang terjadi dengan Daud? Daud itu diurapi. Sehingga semenjak dia diurapi, benar dia belum duduk sebagai raja. Tetapi lewat proses 13 tahun, akhirnya Daud tetap menjadi raja. Kalau hari ini engkau diurapi oleh Tuhan, diurapi dipenuhi oleh Roh Kudus, jangan lihat keadaanmu hari ini. Tapi lihat janji Tuhan tentang masa depanmu. Amin. Ketika engkau diurapi, maka orang yang diurapi itu akan berjalan. Setiap peperangan adalah peperangannya, bukan hanya peperangannya, tetapi peperangan Tuhan.
Orang yang diurapi. Saya mau katakan tadi sempat sharing di lantai 3 waktu sambil duduk. Di atas ini yang membedakan hanyalah pengurapan dengan Bapak Ibu sekalian. Musa ketika diurapi wajahnya itu bercahaya dengan luar biasa. Dan saya mau katakan sangat penting untuk kita diurapi oleh Roh Kudus. Katakan diurapi oleh Roh Kudus. Karena Daud menjadi orang yang dahsyat ketika dia diurapi. Poin kelima, poin yang terakhir untuk kita menjadi orang yang terlatih. Bukan hanya siap diproses, bukan hanya mengetahui kapasitas kita, bukan hanya sekedar dipilih, bukan hanya sekedar diurapi. Tetapi kita harus memiliki yang namanya mentor. Katakan sama-sama mentor, coach. Ronaldo hebat seperti itu, Michael Jordan hebat seperti itu. Ada orang yang melatih. Anda lihat Elisa begitu luar biasa, menerima double portion. Dia terima dari mana? Dia terima dari gurunya, yaitu Elia. Sebab kenapa? Kalau kita tidak memiliki mentor, tidak punya orang di atas kita, maka kita akan jalan seenaknya. Kapan kita tahu bahwa kita mundur, dan akan jatuh. Tetapi kalau ada mentor, ada coach, maka kita ada orang yang bisa melihat blind spot kita, titik buta kita. Saya undang Alan sekali lagi. Alan. Kita main lempar sedikit. Siap ya? Tangkap. Sekali lagi. Tangkap. Oke. Sekali lagi. Tangkap. Saya mau tanya, kalau saya lempar sekali lagi dia bisa tangkap gak? Bisa. Sekarang balik. Saya lempar ya. Gak bilang 1, 2, 3. Langsung lempar ya. Siap. 3. Terima kasih Alan, silakan duduk. Kita ketawa lihatnya. Tapi kalau dia punya seorang yang bisa menjadi coach dan mentornya, maka hal yang tidak diinginkan atau hal yang gak maksimal dalam hidupnya akan menjadi maksimal. Bagaimana dengan kita? Punyakah orang-orang yang bisa menegur kita? Punyakah orang-orang yang bisa menasihati kita? Ingat, Samuel yang mengurapi Daud, Samuel juga yang berani menegur Daud. Amin. Samuel bicara, Daud, you udah salah. You ambil milik orang, engkau begitu bengis. Dan hari itu Daud, seorang raja, bisa berlutut katakan dia bersalah. Karena apa? Ada mentor, ada coach. Dan kabar gembiranya, setiap kita punya mentor yang luar biasa. Yang namanya Yesus, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 berkata seperti ini. Ayat 29 sampai dengan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan yang menguasai keabadian. Dia mau datang jadi rupa seperti kita manusia dengan penuh kelemahan, penuh keterbatasan. Supaya apa? Supaya dia bisa katakan, nak, gak kuat you lewat situ. Stop. Itu akan membawa engkau kepada kejatuhan. Dia akan katakan gini, kalau orang lain katakan kau gak berharga, aku mau katakan ada potensi ilahi dalam kehidupanmu yang begitu berharga. Kalau engkau izinkan untuk masuk di dalam proses itu, maka engkau akan keluar lebih daripada pemenang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya undang para pemusik untuk maju ke depan. Kita akan akhiri ibadah kita. 5 hal ini biarlah kita ingat sama-sama. Kita menjadi orang-orang yang terlatih. Sebab kita adalah orang-orang yang siap diproses. Kita adalah menjadi orang-orang yang terlatih. Sebab kita mengetahui kapasitas kita. Menjadi orang yang terlatih. Sebab kita dipilih oleh Tuhan. Diurapi oleh Tuhan. Dan kita memiliki guru atau mentor. Bisa sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mungkin Bapak Ibu yang hari-hari ini engkau lagi bergumul dengan sangat. Tuhan, aku gak tahu lagi mau buat apa. Aku gak tahu mau kemana. Sebelum Pastor doa, Pastor hanya mengingatkan yang terakhir.
Buat Bapak Ibu yang menulis di kertas tadi, nanti sebentar bisa dikumpulkan di belakang. Kami rindu untuk apa yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian bisa maksimal. Katakan maksimal. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, sore malam hari ini kami mau terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami maksimal di dalam Tuhan. Kami mau untuk mengalami terobosan, mengalami ekspansi dalam hidup kami. Tapi kalau hari ini kami belum mengalaminya, mungkin kami belum terlatih Tuhan. Tapi malam hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau katakan, Tuhan Yesus, latih kami. Latih kami Tuhan. Untuk masuk di dalam proses sehingga kami mengetahui kapasitas yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Latih dan pilih kami Tuhan. Urapi kami. Mustahil bagi kami, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sore malam hari ini hamba-Mu berdoa, biar kiranya pengurapan di dalam nama Tuhan Yesus turun atas setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang beribadah sore malam hari ini. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang terlatih dan maksimal di dalam Tuhan. Dan biarlah dari hidup kami muncul kapasitas ilahi untuk memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau baik untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu. Have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath